Ya, topik kali ini kita berbicara soal kesempatan. Ada banyak orang ketika direnungkan dalam kehidupannya, mungkin mereka berkata bahwa pemberian terbaik dalam hidup ini adalah rumah. Pemberian terbaik dalam hidup ini adalah kedudukan. Pemberian terbaik dalam hidup ini adalah harta. Begitu pemberian terbaik adalah sesuatu ini, dan itu. Tapi kali ini kita mau berkata bahwa pemberian terbaik dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan. Kenapa kita mengatakan begini? Karena ketika seseorang bersalah dalam kehidupannya, dia melakukan sebuah kesalahan, seharusnya orang itu tidak punya masa depan lagi, tetapi diberikan kesempatan. Seperti kepada Petrus, ketika Tuhan bertemu kepada Petrus, ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi Petrus menyesal dan Tuhan memberikan kesempatan kepadanya, sehingga dia bisa mengembalakan domba-domba. Daud, ketika dia bersalah di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan teguran, merupakan sebuah kesempatan. Dan dia berkata, aku bertobat, aku meminta ampun. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepadanya, dan akhirnya dia kembali menduduki posisinya sebagai raja. Dan Tuhan mencintainya, Tuhan mengasihinya, dan keturunannya adalah menjadi berkat. Tetapi banyak orang yang tidak menerima dan memanfaatkan kesempatan, karena mereka berpikir bahwa kesempatan itu tidak begitu berarti. Aku lebih baik memilih harta, atau lebih baik memilih kedudukan. Seperti Saul, Raja Saul. Ketika Tuhan menegur dia, dan Tuhan mengingatkan dia, kamu harus memperhatikan firman daripada yang lainnya. Tapi Saul tidak begitu mendengar. Dia berpikir bahwa sesuatu yang baik, kedudukan, ataupun penghormatan daripada manusia, lebih daripada mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya dia kehilangan kesempatan daripada Tuhan, dan dia juga kehilangan kedudukan, dia kehilangan harta, kehilangan posisi. Juga seorang pemuda kaya ketika dia bertemu dengan Yesus. Mungkin bagi saudara berkata, pemberian terbaik adalah sebuah kekayaan. Pada waktu itu Yesus memberikan sebuah tawaran kepada pemuda ini. Kalau engkau mau memperoleh hidup kekal dan sempurna, jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Pemuda ini tidak mau menerima kesempatan ini, karena dia berpikir bahwa harta lebih baik daripada sebuah kesempatan yang ditawarkan oleh Yesus. Akhirnya dia tidak menerima Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, kasihan sekali, orang kaya susah sekali masuk dalam kerajaan surga. Artinya bahwa kekayaan yang dia miliki, kebaikan yang dia miliki, selama ini mungkin dia melakukan hukum, itu ketika dia menolak dan membiarkan tawaran daripada Yesus untuk dia mau mengikut dia menghilangkan kesempatan itu. Dia kehilangan kesempatan sebagai murid Tuhan. Dia kehilangan kesempatan untuk menduduki posisi dalam kerajaan surga. Dia kehilangan kesempatan untuk mengiring Tuhan. Kesempatan harus saudara manfaatkan. Mari kita berkata bahwa kesempatan dalam hidup ini bukan cuma sekedar pengampunan. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah tentang masa depan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah merupakan anugerah kepercayaan. Seperti yang Tuhan berikan kepada anak bungsu. Anak bungsu itu, ketika dia berlari bertobat kepada ayahnya, dan ayah, aku memberikan kesempatan kepadamu, aku memulihkan martabatmu, aku memperlukan kepercayaanmu, aku memulihkan posisimu. Andai kata saudara dan saya berdosa di hadapan Tuhan, lalu kita menerima sebuah kesempatan, dan kita ambil itu, kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan kita akan mengatakan bahwa kesempatan ini adalah pemberian terbaik daripada Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku ini adalah orang yang paling beruntung, karena aku ini orang yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada aku. Dan akhirnya, aku menjadi seperti ini, dan beroleh kehormatan, melayani Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat. Dan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya, supaya kita juga tidak mengecewakan, dan hasilnya tidak mengecewakan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.